Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai lau iktasala li janabatin wa nahwi jum'atin biniyatihima hasyola. Sampai situ kemarin. Yang paling utama ifradu kulin, hendaknya ya abdulnya itu masing-masing gitu, niat gitu ya kan, masing-masing muslim dengan satu mandi ya. Walau ahdatha, kalau seseorang itu berhadas, summa ajnaba, kemudian dia junub, ya kan, dia punya hadas, yakni hadas kecil, dia berhadas kecil. Kemudian dia juga punya junub, ya, kafa, maka cukup ghuslun wahidun, cukup mandi aja, gitu, cukup mandi aja. Makanya orang mandi jinabat itu bisa menghilangkan, sekaligus menghilangkan hadas kecil, ikut terbersihkan, ikut tersucikan. Ya, kalau sampai punya hadas kecil, hadas besar, cukup mandi besar, maka cukup, nggak perlu wudu lagi, gitu. Wa illam yanwi, ya, walaupun tidak berniat, ma'ahu, bersamanya al-wudu, pada wudu, wala robtaba, dan tidak tertib a'dha'ahu, pada anggota-anggotanya, walaupun nggak niat wudu. Ya, walaupun gak niat wudu, maka wudunya pun dianggap sah. Artinya hadas kecil pun ikut hilang, hadas kecilnya ikut hilang. Far'un, adapun ini satu cabang, yusanu disunahkan li junubin, bagi orang yang punya jinabah, wahaidin, dan orang yang haid, wa nufasaan, dan orang yang punya nifas, bata ingkito damihima, setelah terputusnya darah keduanya, yakni darah haid dan darah nifas, ya. Ghuslu farjin, yaitu membasuh kemaluan. Ini sunnah, Pak, sunnah bagi orang yang haid, orang yang jinabat. Yang punya jinabat berarti habis hubungan badan atau keluar mani, itu jinabat. Ya, sekali lagi, jinabat itu ada karena dua hal. Yang pertama keluar mani, ya, keluar mani. Yang kedua hubungan badan. Hubungan badan itu mau keluar mani ataupun tidak, dia punya jinabat, ya, gitu. Kalau yang pertama keluar mani dengan cara apapun, kalau ini namanya jinabat, punya jinabah, ya. Itu haidin, orang yang haid, wa nufasa, dan orang yang nifas. Tiga ini setelah selesai itu hendaknya serbada inkito idamihima, setelah terputusnya darahnya keduanya, yakni darah haid dan darah nifas. Ghuslu farjin, sunnah mencuci kemaluannya. Termasuk orang yang punya jinabat tadi. Orang yang punya jinabat sunnah membasuh kemaluannya, dicuci kemaluannya, ya. Linauman, karena mau tidur, gitu. Kalau mau tidur tuh, Pak, punten ya, sampai habis hubungan badan suami istri, nah, sampai kok mau tidur, hendaknya minimal cebok. Sampai juga begitu. Halo, main tidur, weh. Ini pembahasan 17 tahun ke atas ini, ya. Sampai juga gitu. Apa langsung lalor gitu aja, wes. Tapi sunnah, nggak wajib. Sampai kalau lemes capek ya langsung bablas, ya dah. Lah terus sampai bablas misalnya, terus bablas mati misalnya, ya toh. Hubungan suami istri malam,
sampai belum mandi, belum apa, terus tidur, 12 mati ini. Dosa enggak? Enggak. Ya kan enggak. Ya kan? Karena apa? Karena kita enggak meninggalkan satu kewajiban enggak. Ini sunnah kok. Ya kan? Sunnah. Jadi mau tidur wa aklin dan mau makan. Jadi kalau mau makan, ya mau makan, wasurbin dan mau minum, ya tidur, makan, minum, wayukrohu dan dimakruhkan, fi'lu syai'in melakukan segala sesuatu min dzalika dari yang demikian tadi, bila wudu'in tanpa wudu. Biar hilang makruhnya wudu, Pak. Tuh, di samping mencuci kemaluan, wudu. Jadi punten nih, sampai kalau habis hubungan suami istri terus pengen makan nasi goreng misalnya ya, sampai wudu dulu biar gak makruh. Karena hubungan makan minum habis hubungan kok gak wudu hukumnya makruh. Ya, makruh. Kasih tahu bujuni sampean ya. Tahu melakukan satu kerjaan apapun, wudu dulu. Habis hubungan suami istri nyuci mobil, wudu dulu. Sebelum nyuci mobil wudu dulu, jadi kan wudu dulu. Ya mana-mana punya jinabat, ya nggak apa-apa. Artinya sunnah aja, ya sunnah. Kalau sampean nggak menjalankan ya makro gitu doang, ya kan makro. Wayang bagi dan seyogianya sebaiknya Allah yuzilu, ya kan, edahnya tidak menghilangkan qoblal ghusli sebelum mandi, sya'ron pada rambut, au dhufron atau pada kuku. Wakada daman dan begitu juga apa namanya darah di anna dzalika karena bahwasanya demikian tadi ya ruddu itu akan dikembalikan fil akhirati di akhirat junuban dalam keadaan junub. Nah ini sebaiknya, artinya tidak wajib. Sebaiknya orang kalau punya jinabat Pak, punya jinabat itu hendaknya tidak potong kuku, tidak potong rambut, ya kan? Begitu juga jangan mengeluarkan darah. Itu apa namanya? Bekam. Karena nanti di akhirat itu akan dibangkitkan dalam keadaan junub, masih punya jinabat. Tapi ini sebaiknya. Kalau potong kuku dosa enggak juga, gitu Pak. Kalau kita mah junub paling sebentar. Lah yang punya nipas itu 2 bulan ya Pak, yang paling lama. Lo 40 hari deh. Kalau tidak 40 hari kalau nggak potong kuku, jadi malampir ujung-ujungnya. Nggak potong. Ya kalau dipotong kuku, ya potong kuku aja. Tapi makanya ini yang dipakai dalil orang-orang dulu kalau rambutnya jatuh, kukunya jatuh ketika punya jinabat atau punya haid, punya nipas, maka mereka kumpulin, ya kan? Ini dalilnya Pak. Nanti ketika udah selesai itu dicuci bareng-bareng ketika dia mandi, gitu. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini ibu-ibu rambutnya jatuh di tetangga dicari-cari, rambut gua dijatuh enggak ya? Dijatuh enggak ya? Kenapa? Oh ini ada jinabatnya ya. Enggak usah itu mah, ya. Baiknya aja wayang bagi sebaiknya. Ya wajib ya. Wajaza dan boleh takasyufu lahu ainil ghusli, yakni boleh membuka aurat lil ghusli karena untuk mandi boleh.
Sampai mandi jinabat ya, atau mandi deh, mandi jinabat kayak mau mandi apa, sampai mandi membuka aurat boleh, ya kan? Bludusan itu orang apa? Karena itu ada hajat. Kalau nggak ada hajat haram, ya kan? Punten mohon maaf nih, sampai terus nggak ada hajat, nggak ada apa, tiba-tiba terus tidur telanjang gitu, aplah-aplah. What is the meaning aplah-aplah? Belum, tapi telanjang bulat, nggak ada hajat, nggak boleh pak, haram. Gitu. Tapi kalau mandi kan karena hajat pak, hajat itu nggak apa-apa, walaupun telanjang bulat. Tapi baiknya tetap, sebaiknya nih, kalau mandi itu pakai celana dalam. Gitu, segala celana dalam, minimal aurat besarnya itu ditutup minimal, ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa karena punya hajat. Mana tadi? Deposit fi khulwatin, dalam kesendirian. Jadi kalau mandi kan mas sendiri kan. Au bi hadratiman, atau dengan hadirnya orang, ya juzu yang boleh nadruhu melihatnya ila auratihi, pada auratnya, kazaujatin seperti istri, wa amatin dan budak perempuannya, itu boleh. Istri melihat kemaluannya sampean itu boleh, sampean melihat kemaluan istri juga boleh, nggak apa-apa. Bahkan istri itu kalau menolak, pengen lihat kemaluannya istri, terus istri menolak, dosa dia. Tetapi kalau istri pengen ngelihat miliknya suaminya larang, nggak boleh maksa dia. Itu. Nah kok bisa begitu? Hukumnya begitu. Gak usah nanya-nanya. Hukumnya begitu. Jadi bojone sampean pengen ngelihat barangnya sampean, ya kan? Terus sampean nggak mau, nggak, gitu lah. Dia maksa, dia dosa istri, gitu. Ini dosa istri nggak boleh. Tapi kalau kita pengen melihat kemaluannya istri, kok istri menolak, istri yang dosa. Ini bukan menang-menangan loh. Pokoknya begitulah kira-kira hukum itu, ya. Ini kalau ngaji sama perempuan dikomplain biasanya kayak gini nih. Enak aja itu, laki-laki pengen enaknya aja. Padahal itu mau lama yang ini mah, ya kan? Ya Allah, ya, bes. Jadi kalau melihat itu nggak apa-apa, cuma makruh doang, nggak haram. Kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau nggak pernah melihat kemaluan sendiri aja nggak, apalagi kemaluan istri. Makanya beliau punya gelar karramallahu wajhah itu, ya. Dan sampean, ya. Halo, sampai selama menikah punya anak 3 ini, ada yang belum pernah melihat kemaluan istrinya? Kalau ada ya kamu orang andel, nggak percaya ya kan? Nggak apa-apa. Itu memang jaza, itu kan boleh, ya juzu natruhu, boleh melihatnya pada auratnya. Wasatru, dan adapun menutup aurat, afdalu, itu lebih utama. Itu lebih utama begitu. Jadi kalau mandi usahakan menutup aurat, minimal aurat besar itu, pakai celana dalam dah paling tidak, gitu, ya kan? Wa haruma, dan haram ingkana, jika ada tamaman, misalnya orang yang haram natruhu, melihatnya ilaiha pada aurat itu, haram, ya kan? Haram kalau ada orang melihat aurat kita, ya kan? Melihat dan memperlihatkan itu haram. Nah, kalau melihatnya nggak sengaja ya nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, ya kan? Ya nggak sengaja. Sampai pas lagi lewat apa namanya? Lagi pulang ke Jawa sono, ngelewatin Indramayu itu kan mandi di kali-kali gitu banyak kan. Ternyata ada
gundal-gandul begitu misalnya, sampai nggak sengaja nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang memperlihatkan itu yang besar, ya. Tapi kalau wajah nggak apa? Kalau wajah perempuan itu membuka wajahnya itu nggak dosa, karena aurat wajah itu nggak termasuk aurat dalam madzhab kita Syafi'i loh, ya, nggak termasuk aurat. Cuma sampean itu kalau melihat tanpa ada hajat dosa, gitu. Sampean melihatin bojone wong lentelungin, dosa. Misalnya tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, misalnya sampean beli sabun ke tetangga perempuan yang jagain istrinya, gitu, perempuan kan, nggak apa-apa sama lihat, bu, di sabun bu, sampai ngeliatin sekilas nggak apa-apa. Ya, sampai ngobrol tambah bikin membuang muka, bu, sabun bu, gitu ya. Tambah dikira sampai ini, jadi permusuhan ujung-ujungnya. Apa ada masalah apa dengan saya ya orang ini, ya begitu ujung-ujungnya ya. Kama aruma, sebagaimana haram fil khalwati, di waktu sendirian, bila hajatin, dengan tanpa hajat. Tuh, yang tadi saya jelaskan. Sampai telanjang tanpa ada hajat, tiba-tiba bikin telanjang aja, haram. Gitu ya. Wa halal dan halal fiha, di dalam buka aurat, ya. Di adna ghordin, karena ada sesuatu, kama yati, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan lain nanti. Ya, gitu. Ada yang nanya? Dia nanya, ya, Pak Kasmani nggak ada nih ya? Yang biasa nanya Pak Kasmani nih, wah. Pak Kasmani cuma nanya baik, nggak ada nih. Kalau bapak-bapak yang lain emang nggak pernah ada masalah emang ya. Masya Allah, belum kan? Biasanya Pak Imad yang nanya teh, Pak Imad. Ada nanya nggak Pak? Ya Allah. Wataniha, dan adapun yang kedua, yakni ayatani suruti sholati, syarat-syarat sahnya sholat yang kedua sekarang, ya kan? Toharatu badanin, yaitu sucinya badan. Sucinya badan harus suci Pak, badan kita nih, ya, dari apa aja najis yang menempel dalam tubuh kita, gitu. Baik yang dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar kan kena kotoran misalnya. Kalau dari dalam karena kencing, itu wajib tuh Pak. Kencing itu wajib cebok sampai tuh, ya. Kalau mau sholat maksudnya. Karena apa? Karena kebanyakan siksa kubur itu ternyata adalah disebabkan karena air kencing. Istanzigu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Bersihkanlah oleh kalian, benar-benar bersih ketika kalian kencing itu, karena kebanyakan adab kubur itu disebabkan karena air kencing. Bukan kencingnya Pak, nih dengan air kencingnya nggak dengan membersihkan air kencing nggak benar, sehingga sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak dianggap sah itu, sehingga dianggap nggak sholat. Orang nggak sholat sehingga disiksa itu. Bukan kencingnya. Makanya saya berkali-kali ngomong sampai ini udah ngaji sama saya udah lama ini. Kalau kencing jangan berdiri, kecuali terpaksa aja. Ya, karena apa, dia apa-apain berdiri itu ada cipratan-cipratan kecil yang tanpa kita sadari. Ketika kencing itu kena celana, gitu. Pokoknya jangan berdiri, kecuali memang terpaksa. Saya itu kalau di mall-mall itu Pak, pusing saya. Apalagi di mall terus kagak ada showernya kayak gitu, buat cebok itu yang pakai ini doang. Aduh, perasaan mas najis saja kan, ya kan? Perasaan kita nih. Apalagi kadang-kadang kita duduk di situ yang toilet duduk gitu loh. Kadang-kadang orang kencing itu di situ, kencing di situ,
nyepret di toilet duduknya tadi, terus sampai dudukin pantatnya sampai kena kencing, terus sampai mau cuci karena di situ mana toilet kering lagi, kita domelan lagi sama tukang apa namanya office boy itu. Aduh, saya mending kalau di mall-mall gitu mah kalau sama istri mah udah pengen pipis mah hari kita pulang aja begitu, apa kita keluar hari di pom bensin gitu di mall. Kalau maka saya sering ngomong sama istri mah kalau ayah punya mall saya bikin jongkok semuanya. Apa Pak, di Arab itu, di Arab lah ya, itu semuanya apa namanya tempat kencingnya, tempat airnya itu jongkok di Arab itu. Lihat aja, jongkok semua di masjid-masjid itu, kecuali di hotel gitu. Kecuali di hotel, apalagi hotel bintang 5. Kalau bintang 5 itu udah kering. Nah orang kampung nggak cocok, kering itu akan bleber kemana-mana. Wes angel. Itu saya kan lagi kan apa namanya banjir kan, banjir di komplain akhirnya mereka berantem satu kamar. Wes angel. Makanya sebenarnya kalau umroh itu nggak usah bintang 5, bintang 4 aja cukup, ya kan? Atau bintang 3 lah kalau bagian murah maksudnya, tapi kalau bagian sedang ya bintang 4. Kita lanjutkan toharatu badani. Wa minhu, dan diantaranya juga dakhilul fami, tuh diantaranya mulut yang dalam nih. Nah, ini wajib Pak sampai bersihin, nyuwun sawu. Sampean habis muntah itu Pak, itu wajib sampean kumur nyampe lafaz khot di situ, dibuang. Kalau cuma sehidup gitu doang, ini masih najis. Muntah orang muntah itu loh Pak, itu harus sampai sini, ya, itu harus sampai bersihkan betul. Kalau sampai habis muntah belum berkumur sampai makhraj khot, sholat sampai nggak sah, gitu. Karena apa? Masih najis. Yang kedua apalagi di dalam mulut tuh dakhilul fami, yang masuk mulut itu apa namanya? Sampai habis gusi sampai berdarah, ya kan? Gusi sampai berdarah, sampai wajib kumur itu juga. Kok sampai biarkan nggak sampai habis berdarah itu gusi ini sampai terus nggak berkumur, itu sholat sampai juga belum sah, nggak sah, bukan belum sah, nggak sah. Itu ini jangan menyepelekan. Habis habis gusinya berdarah tadi harus kumur, karena sucinya najis itu dengan air, itu nggak cukup diludah-ludahin aja. Makanya disebutin ini diludahin sampai darahnya udah nggak ada, udah bersih dah, tapi belum suci, karena tadi itu darah harus dicuci dengan air, paham ya? Itu yang kedua, dakhilul fami wal anfi, dan hidung, mimisan itu juga begitu Pak, sampai harus bersihkan, harus istinsak nih, di air dimasukin ke dalam hidung terus kita keluarkan. Itu ya Masya Allah, sampai segini nih ya, sampai segini. Wal aina ini, dan sampai kedua matanya berdarah misalnya, harus dicuci. Kalau blobok, berarti blobok orang najis, orang blobok blobok enggak najis. Blobok bahasa Indonesia apa ya? Belek. Belek kita ngomongin wong Jawa kuwi belek. Belek kita ngomongin wong Jawa kuwi belek. Wow, kalau orang Jawa mangan dahar punten ing badok, wis nyekek
cengkek juga itu. Pokoknya bahasanya ya kan, ngake orang Sunda. Kalau bahasa Indonesia kan makan gitu. Mau jatuh aja macam-macam. Kejelungup jatuh juga padahal. Ya kan, kejelungup coba, kejelungup terus lagi. Geblak, loh ya. Padahal jatuh-jatuh juga, geblak, kejelungup, kejungkir. Oh, ini bahasa apa namanya? Bahasa Jawa. Ya, saya kira sampai di sini ya. Alhamdulillah, sedikit-sedikit ngaji, tolong langsung diamalkan, gitu. Ya dapat ilmu sedikit diamalkan. Oh ingat tuh. Ya. Cukup, gak ada nanya? Kalau nggak ada nanya saya kira cukup ya. Kita tutup majelis kita dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.